For those of you who have not been with AGF before, Bagi saudara yang belum pernah bersama dengan AGF sebelumnya, this year is our 11-year anniversary. tahun ini merupakan juga ulang tahun yang ke-11 bagi kita. And it's all because of God's faithfulness. Tapi karena kasih setia Tuhanlah, You know, we finished 11 year and we are stepping into the 12th year. saudara tahu kita sudah melewati 11 tahun, saat ini kita memasuki tahun ke-12. And the thing is this, Nah, masalahnya adalah I have in my hand a picture of the last 10 years tema. di tangan saya telah ada 11 tema sebelum ini. All right? I will just read them out in English and then Pastor Iskandar will interpret, ya? Ya, Pastor Paul akan baca tema ini dalam bahasa Inggris, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. So you understand. So the first one was small step, big step. Nah, yang pertama temanya adalah langkah kecil, langkah besar. What was that? Apa itu? We started as a very small church. Karena waktu itu kita memulai sebagai gereja yang sangat kecil. And as a small church, you cannot, like baby, they cannot take big step. Jadi karena baru dilahirkan seperti baik tidak bisa melakukan langkah besar. Cannot. Can you expect your baby to walk big step? Apakah bisa kita harap bayi yang baru lahir itu langsung mengambil langkah besar? But so I told the church, I says, we as the new church, all we need to do is to follow God and take the small step that God is leading us. Jadi saat itu saya berkata kepada gereja yang masih kecil waktu itu, saya katakan, karena kita nggak bisa ambil langkah besar, kita perlu ikut Tuhan saja, ambillah langkah kecil yang bisa kita lakukan. But you know something? Tapi tahukah saudara, We are able to take small step because God has taken the big step. kita mampu mengambil langkah kecil itu karena Tuhan telah terlebih dahulu mengambil langkah besar. Amen? Amin. And then the second year, Kemudian tahun kedua, I mean, during the first year, we're not sure we can become the second year. No? karena pada tahun pertama itu sejujurnya kami juga nggak yakin ya bisa ada tahun kedua. No money, Karena nggak ada duit, no place to worship. nggak ada tempat juga untuk ibadah. You know, and then we look back after 2 years, it was the faithfulness of God. Sehingga kami melihat ke belakang selama 2 tahun itu merupakan tahun di mana Tuhan sudah setia kepada kami. So we called the second year the faithfulness of God. Sehingga tahun kedua itu kita mengatakan itu sebagai tahun kesetiaan Tuhan. Now, the reason why I'm sharing the tema with you Nah, alasannya kenapa saya sharing tema-tema ini kepada saudara. was when I came to Medan, I sat down with Pastor Iskandar. I says, you know, when I look at the last 10 years tema, I begin to see a pattern of God. Karena waktu saya datang ini ke Medan, duduk bersama Pastor Iskandar, saya melihat tema-tema ini, kemudian saya melihat di dalam tema yang sudah diurut, itu saya melihat sebuah pola di sana. I actually prepared a lot of messages. Karena saya sebenarnya sudah persiapkan banyak sekali khotbah. I was thinking, should I talk about Abraham and then God asked him to count the stars? Saya berpikir apakah saya harus berkhotbah dari Abraham, tentang Abraham dan Tuhan meminta dia menghitung bintang. Or should I talk about King David who wanted to build God a house and God said, no, I will build you a house. Atau saya mau khotbah tentang Daud yang ingin mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan malah sebaliknya, bukan, aku yang justru membangun rumah bagimu. Or when the disciples in the book of Acts asked Jesus, Lord, is this time that you're going to restore the kingdom of Israel? Atau saya harus berkhotbah dari murid-murid yang bertanya pada Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan apakah ini waktunya bagimu untuk memulihkan bangsa kami? And Jesus answered, it's not for you to know Tapi waktu itu Yesus mengatakan, itu bukan untuk engkau tahu when God is going to do that. tentang waktu dan kapannya itu tiba. So I have a lot of message for the see the unseen. Sebenarnya tadinya saya punya banyak sekali
materi untuk membahas tentang see the unseen. But when I look at the theme for the last 10 years, Tetapi saat saya melihat kembali ke dalam tema-tema yang sudah ada 10 tahunan ini, we started with small steps and big steps. kami memulainya dari langkah kecil dan langkah besar. Then we recognize it is the faithfulness of God. Dan kita mengenali ini sebagai kesetiaan Tuhan. Look at your own life, Lihatlah dalam hidup saudara sendiri. the mistakes you make in your own life, Kesalahan-kesalahan yang saudara pernah buat dalam hidup saudara. the journey you go through in your own life, Kemudian perjalanan yang saudara sudah lalui dalam hidupmu. the difficult time, the bad time that you suffered in your own life. Waktu-waktu sulit, masa-masa yang sangat susah yang saudara sudah lalui dalam hidup saudara. Do you remember the time when you think like, I cannot carry on anymore, I give up, and yet today you are still here? Adakah pernah saudara di masa lalu saudara berpikir untuk, waduh saya nggak mungkin lagi melanjutkan hidup ini. Tetapi nyatanya hari ini saudara masih ada duduk di sini. Why? Mengapa? It's the faithfulness of God. Itu karena kesetiaan Tuhan. Then because of God's faithfulness, He's as if faithfulness of God is already good, right? Ya, jadi karena kesetiaan Tuhan itu sudah termasuk bagus ya, Right? ya. To God, it's not enough. Tetapi bagi Tuhan itu belum cukup. What does He want to do? Apa yang Dia mau lakukan? He wants to give you grace upon grace. Maka tema tahun ketiga, Tuhan mau memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. So even though you don't understand what is going on, Jadi sekalipun saudara tidak paham apa sih yang sedang terjadi. AGF also we do not know what's going on. Jadi di AGF pun kita ini juga nggak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. But it's His grace upon grace that we carry on in the good times and in the difficult times. Tetapi kasih karunia Tuhan demi kasih karunia, akhirnya kita melalui begitu banyak masa-masa And sulit. because we see, it's not because we see the grace of God, not that it's because we are good or we are, serve so well, but it's because of His grace. Tetapi apa yang kami lihat, apa yang kami kerjakan itu sebenarnya bukan karena kami pintar lakukan ini dan itu, tetapi itu semua karena anugerah Dia. We begin to take the step of faith to believe and receive. Saat itulah kami mulai belajar mengambil satu langkah lagi, yaitu kami mulai belajar untuk percaya dan menerima. Itu tema keempat. And I still remember why on the 4th anniversary, I gave the theme, believe and receive. Nah, saya masih ingat kenapa di tahun keempat itu saya memberikan tema believe and receive, percaya dan menerima. You know why? Tahu kenapa? Since the first day we started AGF until now, we never pay for rental. Karena dari detik pertama kita mulai AGF sampai hari ini, kita belum pernah namanya bayar uang sewa tempat. We paid only for, I think 1 or 2 times only, right? Ada 1-2 kali ibadah yang harus bayar ya. It's because the fasting month Ramadan, then Yeah. they have to close, so we cannot use. Biasanya musim bulan puasa ya, tempat-tempat seperti karaoke ini kan tutup, jadi kita harus cari tempat dan sewa. Nah itu harus bayar. So we had to. But most of the time we never pay. Tapi kebanyakan dari itu kita tidak bayar. And then when I ask my pastor's friend in all over Indonesia, they are like, always telling the members, you got to give because we got to pay for this, we got to pay for that. Dan biasanya saya keliling-keliling di Indonesia pelayanan sambil ngobrol-ngobrol dengan pendeta-pendeta yang saya kenal, mereka biasa cerita kita harus sewa tempat, harus bayar ini dan itu. But therefore we begin to understand that even when we don't know how to believe, Dan itu saatnya kita semakin melihat, walaupun kita nggak tahu caranya kadangkala, Don't know how bagaimana to. harus percaya, nggak tahu. don't know how to believe, Nggak tahu caranya harus bagaimana untuk percaya. God is still giving. Tetapi Tuhan tetap memberi, God is still caring. Tuhan tetap mempedulikan, God is still loving. Tuhan tetap mengasihi. And therefore the next theme was manifesting His fullness. Kemudian tahun berikutnya tema kita adalah manifesting His fullness, artinya memanifestasikan kepenuhannya. So as we begin to learn how to believe and believe God and receive, we want not just believing and receiving, we want to see His fullness
living through us. Maka setelah kami belajar bagaimana seharusnya percaya dan menerima dari Tuhan, kita mulai belajar bagaimana kepenuhan Allah yang sudah Dia berikan itu bisa termanifestasi melalui hidup kami. You know, today we dedicated 2 beautiful babies. Saudara lihat tadi kita barusan menyerahkan 2 anak perempuan yang begitu cantik. And sometimes Dan kadang-kadang you look at a normal thing like giving birth. saudara melihat sebuah kelahiran seorang bayi seperti hal biasa. I mean, you man marry woman, the next thing you want to expect is that the wife give birth to babies, correct? Karena biasanya kan kalau orang sudah menikah, orang akan berharap pasangan ini istrinya akan melahirkan segera. Correct or not? Betul kan? Biasa. But the thing is this, Tetapi masalahnya, have you read the Bible? ada nggak baca Alkitab? God tell Abraham, I make you a father of many nations. Bahwa di Alkitab tertulis Tuhan memberitahu pada Abraham, aku akan membuatmu menjadi bapa banyak bangsa. To be father of many nations means you must have many children, Kalau menjadi bapa banyak bangsa artinya banyak anak kan harusnya. right? Betul? How many children Abraham have? Tapi berapa banyak anak Abraham? No, when God tell him, Enggak, maksudnya waktu Tuhan memberitahu Abraham bahwa dia akan membuat Abraham menjadi bapa banyak bangsa, waktu itu dia punya berapa anak? gak ada kan? Umur berapa dia? 75. Ya. Wah. Benar. So when God call him, Jadi waktu Tuhan memanggil Abraham, does he have any baby yet? waktu itu apakah dia sudah punya bayi? 75 years old. Sudah umur 75 waktu itu. I mean, if you're 75 year old, Tapi maksud saya adalah kalau saudara betul umurnya 75, how many of you want to give birth at 75? kira-kira berapa dari saudara yang mau melahirkan anak di usia 75? Okay, you said, but Pastor, Sarah is 10 years younger, 65. Okay, 65. How many want to give birth at Kalau 65? saudara bilang itu kan Abraham. Kalau Sarah istrinya kan umurnya 10 tahun lebih muda, 65. Oke, pastor tanya, oke lah kalau 65. Siapa di sini yang umur 65 mau melahirkan? Huh? We all 65, you all. Saudara umur 75 kayak tadi. 65. And how many years did they waited? Jadi berapa tahun mereka harus menunggu? 2 years? 2 tahun kah? 5 years? 5 tahun kah? 10 years? 10 tahun kah? Hey, you 65, try, cannot now. Kalau saudara di usia 65 udah coba-coba dan belum bisa-bisa juga, 75 you can. emangnya umur 75 jadi bisa? 75 don't have. Sampai 75 pun belum punya. Sarah. Sarahnya maksudnya. 80 Udah umur 80, don't have. belum juga. If you wait for 20 years, Kalau saudara sudah tunggu 20 tahun, when God, then somebody tell you, next year you sure get baby. tiba-tiba ada orang yang beritahu, tahun depan sudah bisa, sudah punya anak nanti. I don't think you will have faith. Saya nggak yakin kalau saudara bisa mengimani itu. Ya kan? Betul? Because you try Karena saudara sudah coba, and try sudah coba, and try coba, and never no result. tapi tidak ada hasil. So we think Jadi kita berpikir, that God's fullness will manifest easily according to our understanding. kita berpikir bahwa kepenuhan Tuhan itu bisa termanifestasi dengan mudah sesuai dengan apa yang di pikiran kita. And finally, Tapi akhirnya wait until 90 years old. sudah menunggu sampai usia 90, Sekarang di sini ibu-ibu if you 90 years old want to give birth, kalau di sini ada ibu-ibu yang sudah berusia 90 dan masih mau melahirkan juga. the thing is this, Jadi masalahnya adalah when the child finally come, saat anak yang dijanjikan itu akhirnya dilahirkan.
The next year, the theme for the next year, Jadi tema tahun berikutnya di AGF not from me. bukan untuk saya. From him. Bukan dari Pastor Paul, tapi dari saya. And you know, the theme that Pastor Iskandar give is, surely blessing, I will bless you. Multiplying, I will multiply you. Tema tahun itu diberikan oleh saya, Pastor Iskandar. Temanya adalah dengan berkat Tuhan, aku akan memberkatimu. Maksudnya Tuhan yang berkata kepada Abraham. Kemudian aku akan membuatmu bertambah banyak. Now, question. Sekarang pertanyaan. When did God tell Abraham, blessing, I will bless you, multiplying, I will multiply you? Kapankah Tuhan mengatakan dan berjanji pada Abraham bahwa aku akan memberkatimu dan membuatmu sangat banyak? After Isaac was born, Apakah setelah Ishak itu dilahirkan? when Isaac was 10 years old, Atau waktu Ishak berumur 10 tahun? do you know when? Tahu nggak saudara kapan Tuhan berjanji ini? It's after God told Abraham, bring your son, your only son, and sacrifice him to me. Ini terjadi setelah Tuhan memberitahu pada Abraham, bawalah anak yang sudah aku janjikan itu, anak satu-satunya, untuk dipersembahkan dan dikorbankan bagi Tuhan. Isn't it true? Betul? Now, let me ask you a question. Sekarang saya mau bertanya. You waited 25 years for one son, Kalau saudara sudah menunggu 25 tahun untuk satu anak yang dijanjikan itu, right? And you look after this son. kemudian saudara jaga baik-baik anak ini. Why? Mengapa? Because God's promises Karena janji-janji Tuhan is only based on that one son. hanya didasarkan atas satu anak ini. And then God tell Abraham, take your son, your only son Isaac, and bring him to the mountain to sacrifice. Kemudian anak satu-satunya ini yang janji Tuhan itu akan dipenuhi dari satu anak ini. Anak yang satu-satunya inilah diminta Tuhan untuk dipersembahkan, yaitu Ishak. If you are Abraham, Kalau saudara adalah Abraham, will you tell your wife Sarah? kira-kira saudara mau nggak kasih tahu istrimu Sarah? You know the Bible never said, Abraham tells Sarah and then they agree to sacrifice Isaac. Jadi di Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham sudah tanya istri, kemudian istri sudah setuju untuk mempersembahkan Ishak, nggak tertulis. I think, Tapi saya berpikir, I could be wrong. mungkin saya salah ya. I think Saya sih berpikir pribadi. after God tell Abraham, Setelah Tuhan beritahu Abraham tomorrow bahwa besok you bring Isaac to be sacrificed, engkau harus bawa Ishak anakmu itu untuk dipersembahkan. I think Saya pikir the night before, satu hari sebelum itu, malam itu, Abraham make Sarah mabuk until she sleep. mungkin Abraham harus bikin istrinya mabuk supaya dia ketiduran. Cannot wake up. Supaya nggak bisa bangun dia. When she wake up, Jadi waktu dia bangun, Abraham not around, Isaac not around, too late. jadi udah telat kalau bangun, kan mabuk, kan tidurnya lama kan. Jadi suaminya udah hilang, anaknya hilang. The Bible never say that. Tapi Alkitab nggak catat itu. Okay. But it's only when Abraham obey God. Tetapi saat Abraham mentaati Tuhan lah. So in your life, Jadi dalam hidupmu, whatever God promised you, apapun yang dijanjikan Tuhan, and when it manifests, saat itu menjadi kenyataan atau termanifestasi, the blessing manifests. berkat-berkat itu menjadi kenyataan, The blessing is not your God. maka berkat itu sendiri bukanlah Tuhanmu. Many times we wait for a blessing, and when the blessing finally come, we make the blessing our God. Seringkali dalam hidup kita itu kita menunggu lama, sekian lama janji Tuhan menjadi kenyataan. Kemudian berkat yang sudah jadi kenyataan itu menjadi Tuhan bagi kita. Isn't it true? Betul ya? You protect. Kita jaga baik-baik. You make sure nothing happen. Kita pastikan supaya tidak terganggu. Isaac fall down. Wah, kalau Ishak jatuh, Oh, yo, what's happened? What happened? ada yang terluka enggak? Abraham fall down. Kalau Abraham jatuh, Itu biasa orang tua. udah tua Sudah jatuh. tua dah. Enggak sayang ya, udah tua. You understand? Paham? Are we willing to give up the very thing that God has given us? Tetapi mau enggak kita menyerahkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan bagi kita? Because Karena if we only see that
that blessing that God promised us, we see that blessing, we will not see the unseen. Karena kalau mata kita tertuju pada apa yang sudah Tuhan berikan dan itu bisa dilihat oleh mata, maka kita lupa untuk melihat apa yang tidak terlihat. And because Dan oleh karena Abraham believed, Abraham percaya, and Abraham think in his mind, dan Abraham berpikir dalam pikirannya, yes, ya, Isaac is the promised son. karena Ishak ini anak perjanjian. But if God Tapi kalau Tuhan tell me, memberitahu aku sacrifice Isaac, untuk mempersembahkan Ishak, Isaac is from God, maka Ishak ini kan dari Tuhan, I will trust God, maka aku mau percaya pada Tuhan, not trust Isaac. bukan percaya pada Ishaknya. You see the difference? Saudara lihat bedanya? Even the promise Bahkan janji-janji Tuhan itu pun is through Isaac. benar-benar melalui Ishak. But God tell me Tapi Tuhan suruh saya to sacrifice Isaac. untuk mempersembahkan Ishak. I will trust my God, not trust the promise. Aku akan percaya pada Tuhanku, bukan percaya pada janjinya belaka. Amen? Amin. And you know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? Pastor Iskandar says, this is the theme for next year. Pastor Iskandar waktu itu mengatakan, oke, tahun depan inilah tema berikutnya. Surely blessing, I will bless you. Katanya, Tuhan memberkatimu, aku akan memberkatimu. And multiplying, I will Dan multiply. membuatmu menjadi sangat banyak. So Abraham started to increase. Kemudian Abraham pun mulai bertambah banyak keturunan. AGF that year also increased. Dan AGF waktu itu juga bertumbuh. Then, Pastor Iskandar have the next team, and this team very, very powerful team. Dan kemudian tahun berikutnya Pastor Iskandar memberikan satu tema, dan tema ini benar-benar sangat powerful. Okay? Why? Mengapa? 2019, Karena tahun 2019 he said, dia mengatakan begini, church is home. Home is church. dia katakan rumah, gereja adalah rumah, dan rumah adalah gereja. And you think it's only for AGF? Saudara pikir itu untuk AGF saja? No. Bukan, It's for the whole world. itu untuk seluruh dunia. Why? Mengapa? COVID-19. Karena COVID-19. Ya kan? Betul kan? COVID-19, everybody at home looking online, church. COVID-19 memaksa kita semua di rumah saja, kemudian datang ke gereja, nontonnya di rumah secara online. Correct? Betul? Hey, it is so powerful that from 2019 to 2020 to 2021, 3 years. Saking berkuasa powerfulnya tema ini, maka yang terjadi di rumah itu menjadi gereja di rumah itu terjadi 2020, 2021. So I'm like, next year, the following year, Dan kemudian tahun berikutnya, I'm thinking, saya berpikir, wow, this tema so powerful. What other tema can I give? kalau tema ini aja udah begitu powerful, kira-kira tema apa lagi yang harus saya beri? But because the whole world was suffering. Tapi karena seluruh dunia menderita, Remember 2020? maka saudara ingat nggak tahun 2020? No, we finished the lockdown. Kita sudah melalui yang namanya lockdown. And we come back together now. Kemudian kita sekarang sudah berkumpul kembali. It's very easy to forget, Gampang sekali kita melupakan itu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu, you stay home, saudara tetap ada di rumah, business closed, bisnis harus tutup, you worry. saudara khawatir. At home, Di dalam rumah, also not happy, nggak bahagia juga. right? Ya. Go out, Keluar, also frightened. juga takut. Ya kan? Ya. You go out, somebody, Saat itu kalau kita keluar rumah ada yang batuk kayak tadi udah ketakutan. huh? Those of you take angkot, Jadi yang naik angkot before the pandemic, sebelum pandemi, when somebody sit beside you, kalau orang sebelah saudara itu batuk-batuk begitu, you also don't bother, saudara nggak peduli. correct? Betul? Now, Sekarang your brother or your sister at home, COVID-19, COVID-19. bukan penumpang sebelah kita, itu saudara kita sendiri, dalam rumah kita sendiri. Mereka batuk aja kita ketakutan.
So what did I ask God? Jadi apa yang saya tanya I Tuhan? said, Lord, Saya tanya Tuhan, it's a year where everything looks dark. ini tahun di mana kelihatannya gelap semua. 2020 was very dark. 2020 itu kelam sekali ya, gelap. I read the news Saya baca berita in Jakarta, di Jakarta, Surabaya. Surabaya, It's not the people dying, doctors dying, bukan orang biasa yang mati, dokter pun mati. right? Betul? Nobody talk about going to church, Nggak ada yang bahas mau ke gereja waktu itu. correct? Betul? 2020 no vaccine, huh? Tahun 2020 belum ada vaksin. Huh? And then everybody says, oh, we don't need vaccine, no vaccine, huh? Or we minum itu, makan itu, makan itu. We think everything got cured against COVID-19. Jadi waktu itu kan belum ada vaksin, jadi orang bilang minum ini, minum itu bisa jadi penolong atau penyembuh. Kita pun coba semua. You know, I still remember this. Huh? Saya masih ingat ini. Singapore got many cases. Di Singapura banyak kasus waktu itu. COVID-19, 2020 ya? Ya, COVID-19 tahun 2020. Huh? Many cases. Banyak kasus. A lot of people go back to their country Banyak sekali orang pulang ke negara masing-masing. because they work in Singapore, Karena Singapura itu banyak orang kerja dari luar negeri. right? So a lot of Indian people go back to India. Jadi orang India yang kerja di Singapura itu pulang ke India. And they said, wow, Indian, no COVID-19. Jadi waktu itu saya dengar kan bahwa di India itu nggak ada COVID-19. Don't have. Nggak ada. Why? Kenapa? Because we eat curry. Karena kita makan kari. Curry kill COVID-19. Rupanya kari itu bisa membunuh COVID-19. You see Singapore? Lihat Singapura. Wow, they don't eat curry. Mereka nggak makan kari. Oh, so many COVID-19. Makanya banyak COVID-19. Ya. Then suddenly, Dan tiba-tiba, you know why they don't have the cases? saudara tahu kenapa mereka waktu itu tidak tercatat ada kasus? You know why they got no cases? Never report. Nggak tercatat ada kasus karena memang nggak pernah dilapor gitu ya. And then suddenly, Jadi tiba-tiba 1 week dalam 1 minggu from zero, dari 0 400,000. 400.000 terjangkit. What happened to your curry? Jadi bagaimana power dari karinya? So I asked God, Jadi saya tanya pada Tuhan, and God told me this. Tuhan beritahu begini, Even though the world is dark, sekalipun dunia ini menjadi gelap, my agape, my love to you all is resolute. I will not change. I will still protect you. maka kasihku atau agapeku, kasih Tuhan itu tidak akan pernah goyah. Jadi kasih yang tak tergoyahkan ada bagimu. Amen? Amin. Look at you. Lihatlah pada diri saudara semua. It's not an old man disease. It's not a young man disease. It's COVID-19. Everybody's disease. Ini penyakit bukan untuk orang tua atau orang muda, tetapi ini untuk semua orang itu bisa terserang. Then after that, the vaccine come out. Nah kemudian setelah itu ada vaksin. 2021, Tahun 2021 vaccine come out, right? sudah mulai ada vaksin ya. What happened? Apa yang terjadi? Itu antichrist. Antikris itu vaksin, antikris. Ya kan? Wah, apa itu mRNA? Apa itu mRNA? Pfizer, Moderna, ya kan? Itu nama-nama vaksinnya kan disebut-sebut kan. Wah ini apa ini? Oh ini antikris ini. Wah. Then you read in the papers. Saudara baca di koran. Or you look on. Suddenly, everybody know how to go to internet. Tiba-tiba semua orang ngerti cara pakai internet. Before pandemic, nobody hear of Zoom. Sebelum pandemi nggak ada yang tahu ada yang namanya Zoom. Pandemic, everybody know how to use Zoom. Sekarang setelah pandemi semuanya tahu apa itu Zoom. YouTube, Facebook, Twitter. Then you read all the story. Nah di sanalah kita baca semua kisah. They all inject, Kalau sudah vaksin atau disuntik, if you not careful, kalau nggak hati-hati, you take the injection, kamu sudah ambil suntikan itu. The new vaccine never test before. Ini kan vaksin yang baru, kan belum pernah dicoba. You try. Cobalah. Don't try. Jangan coba. You try after that.
3 years later, you got another finger. Kalau kamu coba nanti, tahun ketiga muncullah jari ke-6. Become 666. Kan 666. All sorts of theory. Jadi banyak sekali teori yang muncul. Remember? Masih ingat nggak? So you know what God gave us? Jadi saudara tahu apa yang Tuhan berikan? Worship and wisdom. Berikutnya Tuhan memberikan yang tema baru itu worship and wisdom. Menyembah dan hikmat. You see, people all over the world trying to become smart. Di dunia ini semua orang mencoba untuk menjadi pintar. But God said, Tapi Tuhan berkata, you want my wisdom, kalau engkau menginginkan hikmatku, come and worship first. datang dan menyembahlah. When you worship means what? Worship means I don't come to God. God, why like this? God, that's not worship, that's questioning. Kalau menyembah Tuhan itu bukan datang pada Tuhan, bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Itu bukan menyembah, itu namanya mempertanyakan Tuhan. Right? Betul? And if you want God's worship, if you want God's wisdom, Kalau saudara menghendaki hikmat dari Tuhan, what do? apa yang saudara lakukan? You need to come down Saudara perlu tenang and recognize. dan ketahui, I see aku melihat people dying. banyak orang meninggal. I see Aku melihat people sick. ada yang banyak orang sakit. I see Aku melihat the world economy going down. ekonomi dunia pada turun semua. You know Pastor Iskandar Ya, tahu nggak Pastor Iskandar? and Ibu Jenny? Ibu Jenny, istri saya. Before the pandemic, they asked me, Pastor, my daughter want to go Taiwan study. Is it the right time to go or not? Waktu itu kami bertanya, Pastor, anak perempuanku mau sekolah di Taiwan, itu sebelum pandemi. Mereka bertanya, ini waktu yang tepat enggak sih? And I said, it is the best time. Kata Pastor Paul, ini waktu terbaik. Why? Kenapa? She's matured enough to live on her own and learn new things quickly. Karena anak ini cukup dewasa, dia belajar itu sangat cepat. But tiba-tiba 3 years never see, you know. Tiba-tiba nggak ketemu lah kita 3 tahun gara-gara ke Taiwan dia. They cannot go, they cannot come. Orang tua nggak bisa ke sana, anak nggak bisa pulang. Maybe that time, Pastor Iskandar said, no wisdom lah, Pastor Paul. Mungkin waktu itu Pastor Iskandar menyalahkan Pastor Paul, nggak ada hikmat ini Pastor. But you want to have God's wisdom. Tapi saudara kalau ingin memiliki hikmat Tuhan, What is worship? apa sih penyembahan itu? Worship is not this. Penyembahan bukan begini. Oh, hallelujah, praise God. That's not worship. Haleluya, bukan itu penyembahan. Worship is not coming to church, dancing, raise flag. That's not worship. Penyembahan itu bukan datang ke gereja, nyanyi lompat-lompat, kibar-kibar panji. Worship is not coming and make a lot of noise. Atau penyembahan bukan datang ke gereja, bikin bising ya, ribut suara-suaranya. And for those of you who are charismatic, worship is not praying in tongues loudly. That one not worship. Saudara yang berlatar belakang karismatik, saya mau kasih tahu, penyembahan bukan kayak yang tadi. Nggak bisa diterjemahin yang tadi. You know what's worship? Saudara tahu apa itu penyembahan? It's very simple. Penyembahan itu sederhana sekali. Worship Penyembahan is to tell God, adalah memberitahu pada Tuhan I don't understand. bahwa aku tidak mengerti Tuhan. I don't know why things are like that. Aku nggak tahu juga kok bisa begini kejadiannya. But I recognize Tapi aku mengetahui, mengenali you are God. bahwa Engkaulah Tuhan. I recognize. Aku mengenali, Even if I don't understand, walaupun aku nggak paham, I'm not happy. aku nggak senang, I don't like what is happening. aku nggak suka apa yang sedang terjadi. I need your wisdom. Aku butuh hikmat dari Engkau. I need your help. Aku butuh pertolonganmu. And even though I don't understand God, Sekalipun aku belum memahami ini semua Tuhan, I recognize tapi aku tahu you are God. bahwa Engkaulah Tuhan. You are Lord. Engkau adalah Tuhan. And everything Dan setiap hari is still under your control. tetap ada di dalam tanganmu. And you take the worry, Maka saudara mengambil kekhawatiranmu, the confusion, kebingunganmu, the pain, sakit, rasa sakitmu itu, the worry, dan juga rasa khawatirmu. and get God,
dan datang pada Tuhan, Tuhan, please take over. ambillah ini semua. I cannot handle, Karena aku tidak sanggup but I menghadapi, know you can. tapi aku tahu engkau sanggup. That is worship. Itulah penyembahan. Worship is not making noise. Jadi penyembahan itu bukan dengan suara yang keras. Worship is not being able to sing like the singers like that. Jadi penyembahan juga bukan berarti mampu bernyanyi dengan suara 1 sampai suara 10. Worship is coming to Jesus. Tapi menyembah itu adalah datang pada Yesus. And say, Jesus, Katakan pada Yesus, Yesus, you are God. Engkaulah Tuhan. You are Savior. Engkau yang menyelamatkan. You are my Lord. Engkau adalah Tuhan bagiku. And I trust you. Dan aku percaya padamu. That's worship. Itulah penyembahan. And you can only come Engkau hanya bisa datang worshiping God untuk menyembah Tuhan, and receive His wisdom. untuk menerima dan menerima hikmat dari Dia. And when 2022, this Kemudian, year, tahun ini 2022, I asked God last year, aku bertanya akhir tahun lalu pada Tuhan. what's the theme for 2022? Saya bertanya, Tuhan apa tema untuk 2022? The world is still locked down. Jadi waktu itu, waktu saya tanya, ini dunia masih lockdown, masih Ya kan? banyak yang di rumah. December last year, Desember tahun lalu, the world still locked down, right? dunia rata-rata masih lockdown. Nobody travel. Tidak ada yang bepergian, Everywhere you go, you wear masker. kemana-mana itu masih harus pakai masker. Even at home, you wear masker. Bahkan di rumah pun pakai masker. You go toilet also, you wear masker. Di toilet pun pakai masker. Masker wajah. True or not? Betul nggak? God says Jadi Tuhan berkata, it's a victorious rising. ini waktu untuk kebangkitan yang berkemenangan. When I asked God for the theme last year, Waktu saya bertanya pada Tuhan untuk tema waktu tahun lalu itu, no one in the world, tidak ada satu orang pun no di dunia, president, tidak ada presiden, no specialist, tidak ada ahli, no economist tidak ada ekonomis predicted that 2022 they will open border. yang memprediksi bahwa 2022 ini perbatasan negara-negara dibuka. I didn't know. Saya juga nggak tahu. So I gave the theme, victorious rising. Jadi saya meluncurkan sebuah tema yaitu kebangkitan-kebangkitan yang berkemenangan. And look this year, Dan lihatlah tahun ini. this year, Tahun ini saja. in your life, Di dalam hidup saudara. what you lost in 2020, 2021, God has already restored it. Apa yang saudara hilang di tahun 2020, 2021, Tuhan sudah pulihkan bagimu. Amen? Amin. Huh? Look at Leah. Lihat Lia. Last year single, now married. Tahun lalu masih single, tahun ini sudah menikah. Next year? Tahun depan menikahkan orang lain. Huh? Menikahkan. Bless the wedding. Oh, bless the wedding of other people. You understand? Saudara paham? You worry. Jadi saudara khawatir 2020, 2020, 2021. 2021. Wow, not enough money. Wah, nggak ada duit yang cukup. You worry. Saudara khawatir Business, bisnismu, family. keluargamu. This year, Tahun ini you have already celebrated many birthday together. I know, Pastor Iskandar tell me, RGF people, after church, they don't want to go home. tahun 2022 ini banyak sekali saudara merayakan ulang tahun. Tahun-tahun sebelumnya enggak. Pastor Iskandar memberitahu saya, kata Pastor Paul, gereja AGF ini enggak mau pulang-pulang habis ibadah. Gereja lama-lama pulang, GLLP. Hah? Lama-lama pulang. Lama-lama pulang. You know why? Tahu kenapa? As I'm reading the theme, Waktu saya baca tema-tema tadi, because you are paying back for the last 2 years, you never fellowship. karena ini kayak balas dendam, 2 tahun terakhir kan belum pernah berkumpul seperti ini. What is that? Apa itu? Did you suffer? Apakah saudara menderita? Did you get sick? Apakah saudara sakit? Are you still alive today? Apakah saudara masih hidup hari ini? Can you eat well today? Masih bisa makan enak enggak hari ini? What is that? Apa itu? Victorious rising. Itu artinya kebangkitan yang berkemenangan. When Singapore opened border, Jadi waktu Singapura itu membuka pintu masuknya, April this year, waktu April tahun ini, 80
when Singapore open border, that means you can come in. Ya. Saat Singapura sudah buka pintu masuknya sehingga orang bisa datang ke sana, In the first month, maka dalam bulan yang pertama, May, bulan Mei sorry, berarti, April. April itu. But the report come out in May. Tapi waktu Mei diberitahukan dalam bentuk laporan, I cannot remember the number of people who came in. saya lupa lah berapa orang sudah masuk waktu itu. They said, in the report, they said, in the news, it says, first month tourists in Singapore, don't know how many thousand. Jadi waktu itu di berita saya baca, bulan pertama sejak dibukanya perbatasan, maka ada berapa ribu saya lupa orang yang datang. 80% are Indonesian. 80%-nya orang Indo. 80% of the 80%. first month tourists in Singapore are from Indonesia. Turis dalam bulan pertama yang datang 80%-nya orang Indonesia. Hey, Singapore, the island very small. No, Indonesia many island. Why don't you go to your island? Padahal kan Singapura itu kan pulau yang sangat kecil dibandingkan Indonesia yang beribu-ribu pulau ini. Kenapa berbondong-bondong ke sana? We only got 7 island. You got how many? 13,000. 13.000 ya. Ya, You got 13,000 island. You still want to come to my island? Kami di Singapura cuma ada 6 pulau, itu pun kecil-kecil kan. Kalian punya 13.000, ngapain bondong-bondong ke sana? But what is that? Tapi apa itu? It's victorious rising. Itu artinya kebangkitan-kebangkitan berkemenangan. I look around. Coba lihat sekitar Anda. You can sit today. Saudara bisa duduk seperti ini hari ini. We have a new father over there. Dengan adanya bapak baru kita di situ. The deacon Ricardo. Diaken kita ya, diaken Ricardo. I look at you. Saya melihat You saudara don't semua. know, but God already raised you up in His victory. Saudara nggak tahu, tetapi Tuhan sudah bangkitkan saudara dalam kemenangannya. Now, listen to what I have to say. Tapi dengarkan apa yang saya mau katakan. Because this is about next year. Karena ini berbicara tentang tahun depan. The world is saying. Dunia mengatakan. The world is saying. Dunia mengatakan. Economists is saying. Ahli ekonomi mengatakan. Politicians are saying. Politisi mengatakan. Indonesia next year very dangerous. Bahwa tahun depan Indonesia itu kan bahaya. Why? Mengapa? Because 2024 presidential election. Karena 2024 nanti ada pemilihan presiden. Ya kan? Betul. Pak Jokowi cannot stand up anymore. Kalau Pak Jokowi sudah berakhir masanya. But economists is saying this. Tapi ahli ekonomi mengatakan Next year. Tahun depan 2023. 2023. They are expecting. Mereka memprediksi lah. A prediction. Ya. It will be the worst recession the world has ever seen. Bahwa dunia akan masuk dalam resesi yang paling jelek selama sejarah. Think about this lah. Coba saudara pikir. Your Pertamina. Ya, Pertamina yang kita punya. Those of you got mobil, got motorbike, you go Pertamina, wah mahal . Ada yang lihat harga minyak itu kaget karena mahal. Ya? Ya. Makanan pun mahal. Makanan mahal. Ya kan? You go to the restaurant, everything increase. Ya, semua harga-harga naik. And some of them, jadi beberapa di antara very mereka good. sangat baik. The price never increase. Memang harga nggak dinaikin, But the food becomes smaller. tapi ukuran makanannya makin kecil. Last time 10,000 the chicken this big. Kemarin dulu itu 10.000 ya ayamnya segini. Now same 10,000 chicken like that. Harga tetap 10.000 tapi udah segini. But I want to tell you this. Tapi saya mau beritahu ini. Don't see what the world see. Jangan lihat apa yang dilihat dunia. See, because you don't belong to the world. Karena engkau bukan berasal dari dunia ini. Now, please hear my heart. Dengarkan hati saya. I don't care Aku nggak peduli. whether you earn a lot of money Apakah engkau saat ini income-nya besar? or you earn just normal. Atau penghasilanmu hanya normal seperti orang biasa? People who have more money got more commitment to pay. Kalau orang punya penghasilan besar, punya juga kewajiban yang besar. Correct? Betul? I want you to look at Jesus every day. Saya mau saudara melihat pada Yesus setiap hari. Today Hari ini, is the 18th.
Hari ini tanggal 18 And tonight, dan malam ini Argentina will win. Argentina akan menang. See the unseen. Melihat yang tidak kelihatan. Ini harus cepat pasang di YouTube ya, siapa tahu benar. Kan? Now what I want to say is this. Yang mau saya katakan sebenarnya ini ya. Please see, think this way. Coba berpikir seperti ini. You believe Engkau percaya Jesus is God. bahwa Yesus adalah Tuhan. You believe Engkau percaya you are in Christ. engkau ada dalam Kristus. You believe Engkau percaya your God bahwa Tuhanmu is the creator of everything. adalah pencipta segalanya. Right? Betul? Can you believe Bisa nggak engkau percaya no matter what the world tells you, bahwa apapun yang diberitahu oleh dunia no ini, matter how much the harga of things naik, berapa tinggi pun harga-harga barang itu naik, can you believe bisa nggak engkau percaya God can bless you much more than that? bahwa Tuhan sanggup memberkatimu lebih dari itu? It's not bless you, it's for you and your family just to eat. Dia bukan memberkatimu sekedar engkau dan keluargamu cukup-cukup makan. It's not to bless you, Bukan untuk memberkatimu so that you can boast to people and buy a bigger car. supaya bisa berbangga, sombong, dan pamer kepada orang lain. It's not to bless you, Bukan untuk memberkati saudara. Thank you. Udah bisa. Cek. Never mind, it's okay. Bisa dengar? Yeah, never mind. It's not to bless you. Dia bukan memberkatimu So that Cek. you can just buy better clothes, better things for your home. supaya saudara hanya bisa beli rumah barang-barang yang baik, bagus untuk taruh di rumah. But God want to bless you, Tapi Tuhan mau memberkatimu that you can be a blessing sehingga engkau bisa menjadi berkat to people you don't know. bagi orang-orang yang mungkin saudara nggak kenal. Ibu Sitanggang, Ibu Sitanggang, I didn't know this, saya nggak tahu ini, but I learned. tapi aku belajar. Ibu Sitanggang, she would cook and give food to people who on the road who cannot afford to eat. Ibu Sitanggang punya hati ingin memberkati orang-orang di jalan yang mungkin sulit untuk makan. Dia masak By herself. dari diri sendiri. She doesn't tell, I never ask a permission, Nah, saya nggak minta izin dulu sebelumnya. but she do it because, you know why she do it? She do it because she see already she is blessed, she can be a blessing to people. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena dia melihat dia ini sudah diberkati sehingga dia mau menjadi berkat bagi orang lain. I want to see each and every one of you blessed. Saya mau melihat setiap saudara di tempat ini diberkati. And when you bless other people, Sehingga waktu engkau memberkati orang lain, don't expect them to say, well, thank you. Don't expect that. janganlah harap ada orang yang akan mengucapkan terima kasih kepadamu. When you bless somebody Saat engkau memberkati you seseorang don't know, yang engkau nggak you kenal, give them food, kamu beri dia makan, or you buy something that atau beli sesuatu bagi mereka. the Holy Spirit put inside you, Roh Kudus taruh dalam hatimu, and they just take and walk away. dan mereka ambil pergi begitu saja. Tell yourself this, Katakan pada diri sendiri God, bahwa I Tuhan, thank you. terima kasih, You bless me Engkau telah memberkatiku, that I can bless other people. sehingga aku bisa memberkati orang. I don't want you to be blessed just for your food, just for your clothes, just for your family. Aku tidak ingin engkau diberkati sekedar untuk makananmu, minumanmu, pakaianmu, dan hidupmu sendiri. I want you to be so blessed that whatever you do it for God and you bless other people. Aku mau engkau diberkati, sangkin diberkatinya, maka engkau bisa memberkati orang lain dan juga memberi yang terbaik kepada Tuhan, melayaninya. Amen? Amin. Last one. Yang terakhir, Pastor Iskandar, myself, Ibu Jenny, one group of us, we went to do a blessing for a wedding before we came. tadi kami sebelum datang ke gereja ini, kami satu grup tadi sudah pergi sebelumnya ke tempat orang menikah.
Kami memberkati pernikahan seseorang di sana. And as we were leaving and coming back, Saat kami meninggalkan tempat tadi itu dan datang, we passed by Adam Malik, right? Adam Malik, ya. Adam Malik. kita ada lewat satu jalan Adam Malik. And years ago, I saw this building beside Pizza Hut. Adam Malik, Pizza Hut. Beberapa tahun yang lalu saya telah melihat ada satu gedung, di sebelahnya itu ada Pizza Hut. Okay? It's a car showroom. Ini dulunya itu adalah showroom mobil. And as we passed by, Nah waktu kita lewat tadi, I saw the word for rental. saya melihat ada tulisan disewakan. And years ago, I told the leaders this. Beberapa tahun yang lalu aku sudah beritahu pada pemimpin-pemimpin AGF. I want a place like this for Agape Grace family. Aku mau memiliki tempat seperti ini untuk Agape Grace Family. Nothing wrong with Studio 89. Saya enggak bilang ada sesuatu yang salah dengan Studio 89 di Nothing tempat wrong. kita ini. But I'm believing God for a bigger place. Tapi aku percaya pada Tuhan untuk tempat yang lebih besar lagi. I believe in God for a place that we can help more people in more ways than what we can do here. Karena kita menginginkan satu tempat yang lebih lagi sehingga kita bisa memberikan dan menjadi berkat bagi orang lain lebih banyak lagi, lebih dari saat ini. You know what I'm not looking at? Saudara tahu apa yang saya tidak cari? I'm not looking at our finance. Saya tidak melihat pada kemampuan keuangan kita. I'm not looking at our people. Saya juga tidak melihat orang-orang yang kita saat ini miliki. I thank God for all of you. Karena aku bersyukur buat semua kita. But I'm asking you to help me and walk with me and look at Jesus and say, God, we are not seeing what we can see. We are seeing the unseen. Tetapi yang saya butuhkan adalah saudara sama-sama dengan saya mulai melihat apa yang tidak kelihatan dan kita sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau melihat dengan mata apa yang bisa kelihatan oleh mata ini. I don't know Aku tidak tahu which other place God is preparing for us. di mana tempat lain yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. But I want to tell you this, Tapi aku mau beritahu ini and I will end. dan kita akan mengakhiri You khotbah. think Saudara pikir you've been praying and praying for God to bless you or for a blessing. saudara sudah berdoa dan berdoa meminta berkat Tuhan sehingga memberkati saudara. You think Saudara pikir that God is preparing a blessing for you. Tuhan sudah mempersiapkan berkatnya bagi saudara. I want to tell you this. Tapi saya mau beritahu kepada The saudara blessing already there. bahwa berkatnya itu sudah ada. God is preparing you so that you can enter into the blessing. Justru Tuhan mempersiapkanmu untuk memasuki berkat itu. Understand this. Pahami ini. When God sent Moses to take Israel out of Egypt, the promised land is already there. Waktu Tuhan minta Musa mengeluarkan bangsa Israel, tanah perjanjian sudah ada di sana. Amen. Amin. He was preparing the people. Dia cuman mempersiapkan orang-orangnya saja. The promised land already there. Karena tanah perjanjian memang sudah ada. God's blessing already there. Artinya berkat Tuhan memang sudah ada. Can we see the unseen and Tapi- become a family and enter into the blessing Tapi together? bisa enggak kita sebagai sebuah keluarga melihat hal yang tidak terlihat sehingga kita sama-sama masuk kepada berkat itu. Amen. Amin. Every one of you. Setiap saudara, Every one of you. setiap dari saudara, Whatever background you come from. latar belakang apapun saudara berasal, Whatever mistake you make in your life. kesalahan apapun yang sudah engkau lakukan dalam hidup saudara, Whatever sin you have committed. bahkan dosa apapun yang sudah engkau lakukan, Whatever problems you are facing right now. masalah apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, Your God tapi Tuhanmu is bigger lebih besar than all of them. dari semua itu. Your Jesus, Yesusmu, the Holy Spirit, Roh Kudus itu is more powerful jauh lebih berkuasa than all your problems. dari semua masalahmu.
See the unseen, Lihatlah yang tidak terlihat. what He has given you Apa yang sudah Dia berikan bagimu in Christ di Jesus. dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Engkau nyatakan, bagikan, perkatakan dalam hidup kami melalui Pastor Paul siang hari ini. Kami percaya firman-Mu ini benar-benar makanan bagi kami. Sehingga ini menjadi dasar bagi kami untuk berakhir dengan tahun 2022. Kami mau mengucap syukur atasnya. Dan kami siap untuk memasuki tahun 2023. Dan mata kami benar-benar tertuju hanya kepada Engkau. Sekalipun dunia ini tidak dapat melihat Engkau, tetapi kami bisa melihat Engkau. Sekalipun Engkau tidak terlihat, kami bisa melihat Engkau. Karena kami tahu Engkau selalu ada di sana, sudah ada di sana. Engkau ada bersama-sama dengan kami, bahkan kami ada di dalam Engkau. Tuhan, Engkau singkapkan lebih luar biasa lagi, sehingga setiap orang yang ada di tempat ini benar-benar bisa terbangkitkan, bisa melihat sesuatu hal yang baru. Saat Engkau yang adalah terang itu sendiri ada bersama-sama dengan kami, maka kami masuk ke dalam 1 tahun, sekalipun dunia mengatakan gelap, saat anak-anak-Mu datang, itu menjadi terang. Saat terang itu datang, kegelapan itu hilang. Maka kami nyatakan tahun 2023 adalah terang. Karena terang itu sendiri. Karena Engkau adalah terang itu sendiri. Kami percaya firman-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin.